Assalamualaikum, welcome to Inmicraft. Bikin parcel lebaran 2025. Apa aja sih bahan-bahannya? Let's go kita bikin. Bahan pertama yang harus kita siapkan tentunya adalah isian parcelnya. Untuk isian parcel kali ini aku pakai 7 item plus 1 keranjang serbaguna seperti ini. Teman-teman juga bisa pakai keranjang rotan seperti biasanya, tapi kali ini aku mau pakai keranjang serbaguna aja. Salah satu kelebihannya yaitu setelah parcel dibuka, keranjang serbagunanya bisa dipakai untuk apa aja. Jadi nggak mubazir dan nggak terbuang sia-sia. Ya ampun, terbuang sia-sia. Dah, fokus. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini bagian atasnya, ini aku pakaiin kardus dulu supaya nanti ketika kita pasang isian parcelnya itu enggak licin ya teman-teman. Aku rekatinnya pakai lem lilin aja. Nah, ini kita trial dulu, kita coba tata nanti mau ada desainnya tuh seperti apa. Jadi kalau desain itu nggak cuma desain rumah teman-teman, ternyata parcel itu juga perlu didesain supaya terlihat cantik, menarik, dan semua barangnya itu bisa terlihat. Nah, aku mau susun barangnya nanti seperti itu tadi ya teman-teman. Lalu ini kita mau rekatkan pakai lem lilin, atau teman-teman juga bisa pakai solatip. Itu tergantung selera teman-teman, tapi menurutku ini lebih kuat kalau pakai lem lilin aja. Apa aja sih kak plus minusnya pakai lem lilin daripada pakai solatip? Kalau menurutku kelebihannya pakai lem lilin itu yang pasti nomor satu lebih kuat, yang kedua lebih rapi karena perekatnya itu nggak terlihat dari luar. Dan yang ketiga, lem lilin ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam media. Contohnya ada yang kardus, ada yang kalengan, ada yang bahan plastik, bahan besi, semuanya bisa dipakai. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, karena kita kan lem lilin itu pakai listrik ya, jadi otomatis akan menambah biaya listrik juga. Yang kedua, memang benar lem lilin itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam media. Tapi jika kita gunakan di packaging kardus seperti ini, nanti setelah dilepas atau dicopot itu biasanya akan ikut terkelupas juga teman-teman. Jadi solusinya kita juga harus berhati-hati saat melepas barang-barangnya ya. Nah, maka dari itu sebelum kita pasang parcel itu sebaiknya kita trial dulu untuk susunannya untuk meminimalisir lepas pasang isian parcelnya teman-teman. Dan yang ketiga, untuk biaya bahannya akan lebih mahal sedikit daripada solasi. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan hasil akhir yang diinginkan. Nah, ini biar tambah cantik aku tambahin rumbai untuk bagian bawahnya. Ini aku rekatin juga pakai lem lilin. Nah, kita udah selesai untuk penataan barangnya. Selanjutnya ini kita masuk ke proses wrapping. Untuk wrappingnya aku pakai plastik sering yang roll-rollan. Tapi kebetulan aku punya yang lebarnya itu 65 cm teman-teman. Sebenarnya itu bisa pakai yang lebih kecil lagi untuk ukuran snack segini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita pakai aja apa yang ada. Nah, untuk plastik sering lebar 65 cm ini setelah aku ukur ternyata butuh panjangnya itu juga sekitar 65 cm teman-teman. Untuk panjangnya ini nanti menyesuaikan dengan tinggi parcel yang teman-teman punya ya. Tapi untuk tingginya atau panjangnya itu usahakan disisain sedikit, jadi jangan terlalu press dengan tinggi isian parcelnya ya. Nah, karena kita pakai plastik roll-rollan, otomatis kedua sisinya itu ada lubangnya. Jadi untuk satu sisi lubang yang nanti akan kita gunakan di bagian paling atas itu kita press kayak gini teman-teman. Tapi kebetulan aku punyanya press itu yang kecil. Jadi untuk lebar 65 cm ini harus kita press sekitar 3 atau 4 kali teman-teman. Harus sabar dan ekstra sabar. Jadi untuk plastik sering ini memang kita itu ribetnya itu di awal. Jadi untuk bikin pressnya ini memang ribet di awal gini ya teman-teman. Tapi nanti kalau udah dipasang nanti tinggal kita pakein hot gun.
Nah, ini plastiknya kita tarik sampai ke bagian bawah keranjang. Lalu nanti bagian bawah keranjangnya ini kita plester. Nah, jadi plester ini tetap kita gunakan ya teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau sudah selesai, step selanjutnya kita siapkan hot gun. Kebetulan ini punya suami, itu punyanya yang watt besar. Jadi aku pakai aja. Selain pakai hot gun yang seperti ini, teman-teman juga bisa pakai hot gun yang watt kecil atau juga bisa pakai hair dryer. Tapi untuk hair dryer aku belum pernah coba sebelumnya, teman-teman. Yang udah pernah pakai hair dryer untuk bikin parcel, boleh dong di komen-komen di sini, teman-teman. Kenapa pakai plastik sering, Kak? Kenapa nggak pakai plastik yang biasa aja? Jadi salah satu kelebihan plastik sering ini tuh sangat kuat banget ya teman-teman. Jadi misal ini dibawa entah untuk pengiriman, ini menurutku sangat aman banget karena ini tuh namanya press ya. Jadi sifatnya dari plastik sering itu adalah kalau kena panas itu dia akan ketarik, dia akan bukan melar ya, menyusut gitu ya teman-teman. Menyusut menyesuaikan dengan bentuk barang yang kita wrapping. Jadi parcel kita nanti akan terlihat bening banget, menyesuaikan dengan bentuk sesuai dengan isian parcelnya. Nah, plastik sering ini menurutku sangat cocok banget untuk dipakai parcel yang isiannya keramik atau bola pecah yang gampang-gampang pecah gitu loh teman-teman. Nah, karena dia sifatnya mengkerut kalau dipanaskan, jadi kita harus tahu isian parcel apa yang kita gunakan. Jadi untuk isiannya usahakan barang-barang yang berbentuk kaleng, box, keramik, atau yang penting barang-barang yang packagingnya itu yang kokoh dan kuat gitu ya teman-teman. Sebenarnya yang ada di tengah snack yang bervolume itu juga bisa kita pakai, tapi kita harus tahu untuk cara penempatannya. Jadi usahakan untuk penempatannya itu ditaruh di tengah, bukan yang ada di pinggir-pinggir samping kanan kiri ya teman-teman. Supaya apa? Supaya dia nggak ikutan mengkerut setelah kena plastik sring yang udah dipanaskan. Nah, ini setelah semuanya rapi, bagian bawahnya ini aku double pakai lakban besar. Nah, kalau udah gini semua anggota tubuh ikutan kerja ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahin pita hampers. Ini udah aku tambahin hang tag selamat hari raya Idul Fitri biar lebih cantik. Kita rekatkan pakai lem lilin supaya lebih rapi dan pitanya nggak gampang lepas. Part terakhir kita tambahin kartu ucapan yang lebih besar. Kita pasang di bagian bawah supaya terlihat lebih full. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya aku lebih semangat lagi buat bikin konten. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Semoga videoku kali ini menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum.